A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fastabikul Khairat, di mana tempat ini adalah sabtuan kita untuk menelaah diri, membuka pikiran, membuka hati kita, tempat kita belajar bersama-sama dan bertumbuh. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini kedatangan guru kita. Seperti biasa kita selalu merindukan apa yang mau dialirkan oleh Pak Wayan, dan pagi hari ini berkesempatan untuk kita sama-sama bisa belajar. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa akan ada pengumuman mungkin dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bunda Isye. Mangga, dipersilahkan. Terima kasih Kang Abu. Pagi Pak Wayan, terima kasih sudah hadir kembali di sini Guru. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama buka acara ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sahabat, dan guru-guru saya semua di sini. Terima kasih sudah hadir di setiap Sabtu untuk kebersamaan belajar bersama dengan tentunya dengan menghadirkan guru-guru, tidak selalu wali kelas kita saja Kang Abu, tapi ada guru besar kita sekarang Pak Wayan dari Bali. Hatur nuhun Pak Wayan sudah hadir di sini. Dan teman-teman, saya tidak bosan-bosannya selalu mengajak teman-teman yang ingin bergabung di sini, mangga silahkan. Dan link ini adalah terbuka untuk semua orang, siapa saja yang mau belajar berkesadaran gitu. Dan di sini memang besarnya kita based on Islam, jadi tapi kita bukan menutup untuk agama-agama lain. Mangga silahkan untuk bisa hadir di sini karena kita sedang belajar berkesadaran untuk menerapkan kehidupan sehari-hari apa yang harus kita jalankan sesuai dengan keinginannya. Itu saja teman-teman, sekali lagi terima kasih bagi yang sudah bersedekah melalui Fastabikul Khairat. Kajian ini bebas berbayar. Jadi tadi sudah saya sampaikan, silahkan mengajak teman-teman siapa, dan terima kasih untuk Teh C yang telah memfasilitasi acara ini. Dan teman-teman kalau mau bersedekah melalui Fastabikul Khairat mangga, tapi ini tidak diwajibkan. Yang penting sebelum kita mengadakan kajian ini, mari kita awali dengan berbuat kebaikan, berbagi dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, yaitu bersedekah. Mau di rumah mangga, mau melalui Fastabikul Khairat mangga. Dan saya akan laporkan Fastabikul Khairat mungkin siang ini sudah bisa kita bagikan ke 4 yayasan binaan kita, Rumah ODGJ, Rumah Kanker, kemudian berbagi nasi, dan yang satu lagi Rumah Jompo. Nah, itu akan kita bagikan, sudah terkumpul 36 juta rupiah. Terima kasih Teh Dice yang sudah selalu melaporkan pengumpulan dana-dana ini. Jadi ini kita tidak punya, Fastabikul Khairat ini tidak punya rekening khusus. Jadi atas namanya punten, atas nama saya dan QQ Teh Dice gitu. Terima kasih teman-teman, sekali lagi mari kita siapkan pendengaran penglihatan hati kita untuk bisa menyimak kajian pada hari ini dengan kedatangan guru kita yaitu Pak Wayan Mustika. Hatur nuhun Pak Wayan, dan mangga Kang Abu silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bunda Isye, terima kasih. Teman-teman juga yang lain, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung ya. Kita di sini Fastabikul Khairat memang tempat kita sama-sama menggali ilmu, dan yang terpenting kita menyamakan apa ya, menyamakan sesama murid gitu. Dan semuanya ini saya rasa adalah wadah untuk selalu mau bertumbuh dan menggali gitu. Karena mungkin topik besar kita dalam beberapa pertemuan ini, Pak Wayan, kita lagi berbicara bahwa kita sebetulnya sudah sampai gitu. Makanya kenapa kata kuncinya adalah awal dan akhir. Dan mungkin untuk bicara itu, saya mau membuka dalam perspektif ya, kalau kita melihat dalam pengetahuan gitu, dalam eksistensial kita sebagai manusia misalkan. Bumi, planet bumi kita ini adalah satu dari 3,2 triliun planet yang ada di galaksi kita. Dan matahari itu adalah satu dari 200 miliar bintang yang ada di Bima Sakti gitu.
Dan Bima Sakti itu hanyalah satu dari 2 triliun galaksi yang ada di semesta raya ini yang baru bisa kita telaah gitu. Jadi kalau kita bisa ngelihat ya, wah udah deh kita tuh sebetulnya kecil banget dan kalau mungkin nanti kita bisa bicara bahwa dark energy itu 68%, dark matter itu 27% dan kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, matter gitu ya, materi itu kan yang bisa ter-discover itu sekarang cuma 5% gitu. Artinya kalau kita bicara Tuhan menciptakan sebesar ini gitu, untuk kita sebagai manusia yang sekarang tuh kecil banget gitu, artinya ini banyak hal yang perlu kita explore gitu ya, bahwa konteks bahwa sebetulnya eksistensial kita tuh seperti apa gitu, dan ketika kita melihat manusia ini adalah makhluk yang berevolusi gitu, dan pada perspektif agama mau kembali ke Tuhan gitu, dan di dalam satu perspektif yang saya pahami bahwa Allah atau Tuhan itu meliputi gitu. Nah pertanyaannya bagaimana kita akan kembali ke tempat yang sudah diliputi dan ternyata keberadaan kita itu kecil banget dan saya selalu menggarisbawahi saat kita mengerti ini semua bahwa, ya kita tuh ternyata dalam tanda petik tuh perlu ada humble dan rendah hati karena ego manusia tuh gede gitu. Kita tuh memiliki memiliki ego yang besar sehingga merasa eksistensial kita tuh penting banget gitu dalam tanda petik, sehingga dengan perasaan itu kita merasa paling tahu gitu ya, paling benar, padahal bagaimana kita akan merasa paling benar sementara pengetahuan yang bisa diketahui aja, aduh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan semesta yang luas ini gitu. Nah jadi, mungkin pembahasannya Pak Wayan mohon nanti kita elaborasi tentang eksistensial kita, awal dan akhir itu selalu terjadi di saat ini, dan menuju ke mananya itu saya rasa poinnya bukan bukan konteks yang dogma dan doktrin gitu, tetapi bagaimana sih keberadaan kita sebagai manusia di mana kita sudah sampai sejak awal gitu. Silakan Guru. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu untuk semua. Terima kasih nih Kang Abu diundang kembali ini juga buat Ibu Ketua Kepala Sekolah, Ibu Ise. Terima kasih banyak nih sudah kita kumpul kembali udah lama nih. Ini kebetulan sekali nih Kang Abu, saya lagi di Bali ini upacara yang disebut Hari Raya Kuningan Kang Abu. Kuningan itu artinya hari raya di mana para leluhur turun untuk kita memberikan bentuk penghormatan, persembahan. Nanti jam 12 beliau sudah berangkat gitu. Jam 12 di sini sama dengan jam 11 di sana, seperti Kang Abu flight juga. Ya, bicara tentang Kuningan itu berasal dari kata kuning atau bisa juga disebut kata uning. Gitu. Uning itu artinya tahu. Kuningan itu juga bermakna berpakaian kuning-kuning atau segala persembahannya nasinya kuning gitu. Kuning itu tanda kemuliaan, uning itu tanda berpengetahuan. Berpengetahuan itu menyebabkan kita mencapai kemuliaan dan pada akhirnya kita akan bisa dekat dengan leluhur kalau itu kita maknai lebih dalam lagi. Kenapa saya mau ceritakan hal-hal seperti ini tentang pengetahuan, kemuliaan, keluhuran, karena nanti akan berkenaan dengan tema kita pada hari ini tentang awal adalah akhir. Sederhana sebenarnya tema awal dan akhir ini untuk melihat di mana kita sebenarnya sudah sampai seperti yang disampaikan Kang Abu tadi. Nah, selama ini kita kan mencari mencari kemana-mana gitu. Tetapi mari kita renungkan kembali, kenapa kita sudah sampai. Di alam semesta ini ada tiga bentuk yang sering disampaikan oleh orang-orang geometris gitu, tiga bentuk utama. Satu bentuknya segitiga, satu lagi bentuknya kotak, satu lagi bentuknya lingkaran. Menariknya, ketika kita duduk ketika kita duduk bersila, bentuk kaki kita segitiga. Segitiga dalam psikologi sering dimaknai sebagai simbol kesempatan. Sehingga ketika kita ketemu segitiga pengaman di jalan, artinya kita memberi kesempatan dia untuk memperbaiki sesuatu. Segitiga itu juga simbolik dari transformasi. Nah, kemudian kotak itu tubuh kita. Tubuh kita ini kotak, badan kita ini kotak. Di dunia material ini tubuh ini sering membuat kita memang terkotak-kotak satu sama lain. Padahal sebenarnya kita ini semua ada di dalam sebuah kotak peti yang disebut dengan kotak wayang, gitu. Jadi kita ini semua wayang-wayang yang pada akhirnya setelah peran kita selesai di panggung kehidupan ini, kita masuk dalam kotak yang sama.
setidak-tidaknya dalam bentuk kotak peti mati atau kotak kuburan begitu. Tetapi di antara segitiga dan kotak itu, kita mempunyai kepala yang berbentuk lingkaran. Nah, ini menarik. Kenapa otak kita atau kepala kita berbentuk lingkaran, di mana di dalamnya ada otak, ada perasaan, ada pikiran, yang kemudian memberi kita pengetahuan dan pengalaman rasa. Ini menarik nih. Bentuknya lingkaran, memberi kita pengetahuan, bagaimana kita mengalami rasa atau mencerna pengalaman rasa ini. Dan ketika dibaca lingkaran ini terbacanya O. Jadi artinya otak kita ini disuruh berpikir, disuruh merasakan sampai kita tiba di sebuah pemahaman yang disebut O. O itu kemudian terbaca sebagai ruang kosong yang berisi. Apa yang kosong? Pertanyaannya kosong. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pencarian, karena sudah bertemu awal dan akhir. Sehingga membentuk lingkaran yang terbaca O. Nah, itu yang pertama, sehingga mudah-mudahan nanti poin yang didapatkan pada pertemuan kali ini adalah kita menemukan sesuatu yang membuat kita, oh, begitu. Nanti akan kita kupas dalam berbagai cerita. Bicara tentang itu, bicara tentang bagaimana awal dan akhir itu bisa bertemu. Coba kita imajinasikan sekarang. Kita berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Anggap kita berada di sebuah gedung, ya, gedung. Kemudian kita berlari ke arah timur, memutari gedung itu dengan kecepatan luar biasa. Saking cepatnya kita, bahkan kita sudah tiba. Nah, kita terus berputar ini. Bayangkan kita terus berputar. Bahkan ketika kita mau berlari ke arah timur, kita sedang menghadap ke timur, tepat dengan kecepatan luar biasa kita lari. Kita bahkan sudah melihat diri kita, ya, apa namanya, di putaran kedua tuh. Saking cepatnya, kita melihat diri kita bahkan belum berlari di putaran kedua. Kita ada di belakang diri kita yang lain yang bahkan belum berlari menuju putaran keduanya. Untuk terus demikian. Artinya apa? Kita yang menghadap ke depan itu sebenarnya sedang dilihat oleh diri kita yang ada di belakangnya lagi. Kebayang Kang Abu ya? Nah ini kebayang ya. Kalau kita misalnya gambarkan terus-menerus potongan demi potongan diri kita, mungkin kita akan lihat diri kita sebenarnya sedang berjalan ke depan, sementara kita yang lain sedang melihat diri kita dari belakang sedang berjalan ke depan. Kalau dengan kecepatan itu. Nah, apa yang saya mau katakan di sana? Ketika kecepatannya terus-menerus, itu mirip seperti jam waktu. Di mana jam itu ketika kita melihat titik 00, 00 itu bisa bermakna sebagai awal jam juga akhir dari jam. Gitu. Nah, kita juga sering melakukan hal yang sama. Kalau di Masjidil Haram itu kan ada orang tawaf, itu kamu ya, tawaf ya, berputar. Ya, untung Oh, berputarnya nggak cepat. Kalau perputarannya cepat, akan terlihat orang di depan kita putih, kita juga akan dilihat putih sama orang-orang. Akhirnya kita akan mengerti bahwa semua yang ada di depan dan di belakang kita sebenarnya putih semua, suci semua. Jadi dengan demikian kita akan tahu bagaimana awal dan akhir itu sebenarnya hanya cara kita menoleh. Jadi kalau kita meloleh ke depan, jauh di depan sana, kita mungkin tampak barisan paling awal. Karena di depan kita banyak sekali orang-orang. Tapi begitu kita menoleh, ternyata kita mungkin adalah barisan orang yang paling akhir. Karena di belakang kita ada banyak diri-diri kita yang lain dalam putaran semesta itu. Nah, sama seperti kita main tasbih misalnya atau rosario atau genitri, kita nggak pernah tahu takik-takik mana yang menjadi awal dan akhir. Jadi setiap saat kita menggunakan tasbih untuk bercerita, untuk memahami kehadiran Tuhan yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang pertama. Yang berikutnya. Lalu mari kita coba lihat apa yang sebenarnya kita cari. Cari jauh di masa lalu. Dengan angka-angka lingkaran-lingkaran itu. Konon para fisikawan itu, astronom itu mengatakan bahwa dulu kita tercipta dari ruang kosong yang mungkin sekarang terlihat sebagai black hole. Ada hole di situ. Hole juga lubang, lubang itu juga lingkaran. Lalu kita bergerak dari sebuah dimensi yang lain yang telah hancur untuk masuk ke lubang cacing yang disebut wormhole. Lagi-lagi hole. Dan ketika kita diciptakan, orang tua kita juga mencari lubang. Orang tua kita, ayah kita mencari lubang.
Begitu kita dilepaskan dari lubang, kita masuk lagi ke dalam lubang untuk kemudian mengikuti black hole besar yang bernama rahim, besar bagi diri kita. Ini kalau kita lihat perbandingannya. Konon ketika ada sebuah galaksi hancur, galaksi itu akan diserap ke dalam black hole. Galaksi besar hancur menjadi kecil, masuk ke dalam wormhole, masuk ke dalam black hole, kemudian meledak lagi. Nah, kita dulu pernah menjadi begitu. Orang tua kita adalah kumpulan galaksi besar sebagai alam semesta besar bagi kita, sang sperma itu. Jadi alam semesta besar bapak kita runtuh mengecil menjadi sel sperma. Lalu kita keluar melalui lubang cacing bapak kita yang pertama, lalu masuk ke dalam black hole rahim ibu, untuk kembali masuk ke dalam lubang cacing lagi untuk menemui sel telur ibu. Dan akhirnya kita kembali ke lubang besar untuk menciptakan diri kita menjadi kumpulan galaksi besar yang disebut tubuh manusia ini. Kumpulan galaksi berupa apa? Galaksi jantung, galaksi paru-paru, anggaplah seperti itu galaksi-galaksi itu. Jadi kita ini datang dari black hole menuju wormhole, black hole lagi, kemudian akhirnya kita penuh dengan pencarian-pencarian dengan bentuk O itu, lubang itu. Nanti begitu kita mencari kerja, kita nyari O lagi. Ya, kalau kita ada ujian, kita berusaha untuk mendapatkan nilai 1, 0, yaitu 10, 100, dan seterusnya. Kita terus-menerus mengejar 0, 0 itu, O itu. Dalam pengetahuan, kita mencari apa yang bisa membuat kita berisi tetapi kosong. Kosong dari merasa sudah tahu, tapi terisi penuh dengan pemahaman. Itu pikiran kita. Tubuh kita juga mencari sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam lubang mulut ini. Padahal tujuannya apa setelah masuk dalam lubang dicerna dalam lubang lambung, masuk ke lubang usus, keluar lagi dalam lubang anus. Masuk lagi ke lubang kamar mandi gitu. Jadi ini perjalanan dari menuju dari kosong menuju kosong. Dari titik menuju titik. Kalau itu diperkecil lagi kan titik. Jadi kita berangkat dari sebuah titik ke titik-titik yang lainnya. Kita mulai dari titik pertanyaan menuju titik jawaban. Nah, kapan titik pertanyaan kita, walaupun kita berputar-putar mencari jawabannya, kapan ketemu kembali ke titik pertanyaan itu? Nah, disitulah kembali terjadi ketika awal pertanyaan kita bertemu dengan akhir sebuah jawaban. Lagi. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat setiap saat dalam perjalanan pengetahuan, kapan kita di situ kita ketemu sebuah pengalaman awal dan akhir. Awal pertanyaan dan akhir jawaban. Kapan kemudian kita kosong, perut kosong, dapat makanan terisi kita oleh makanan dan sehingga dia penuh, kita akan juga mengucapkan dalam bahasa yang lain. Gitu. Itu ketika kita sendawa gara-gara habis makan. Gitu. Tapi ketika pengetahuan kita yang mengisi kepala kita, kita juga kelaparan pengetahuan, mendapatkan asupan pengetahuan, memberikan kita juga. Seperti itu. Nah, nanti kapan kita misalnya ketemu pasangan hidup kita, lalu menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa kita dalam perkawinan, mungkin akan muncul suara juga, yaitu apa? Oh God. Nah, jadi kita terus-menerus ketemu dari awal lahir terus-menerus. Nah, itu perjalanan berbagai jenis perjumpaan kita dengan awal dan akhir itu. Nah, dalam segi misi hidup, misi jiwa, tujuan kelahiran jiwa, atau tujuan nanti mencapai penyatuan dengan Tuhan, gitu. Ternyata ini yang paling sering kita cari dan kita merasa tidak menemukannya. Seperti Kang Abu sebutkan tadi, ada miliaran, triliunan bintang, galaksi, dan sebagainya, dan kita mencarinya kemana-mana, sementara dia sudah ada di mana-mana. Saya mau cerita begini. Bayangkan kita adalah percikan Tuhan yang bukan apa-apa, bukan individual. Hanya percikan kecerdasan semesta tak terbatas yang tak terdefinisi. Ketika tak terdefinisi oleh apapun, maka itulah yang disebut dengan tak terbatas oleh apapun. Karena definisi artinya batasan-batasan. Kita ini percikan yang tak terdefinisi, tak terbatas oleh apapun. Sampai kemudian kita masuk ke dalam sebuah tubuh, walaupun protosel, multiple cell, dan seterusnya, berbagai individu makhluk hidup.
Sampai kemudian kita berusaha untuk melepaskan semua identitas-identitas berikutnya yang membatasi kita, yang membuat kita terdefinisi. Oh, dulu kita adalah roh yang ada di dalam protosel, terdefinisi oleh protosel. Sekarang kita terdefinisi lagi oleh tubuh manusia, nama, jabatan, identitas lain-lainnya. Banyak sekali tembok-tembok yang mendefinisikan diri kita saat ini. Ya, murid, guru, ayah, adik, kakak, dan seterusnya. Berbagai definisi-definisi lain kemudian membatasi kita, mengkotak-kotakkan kita. Padahal kita diberikan segitiga berupa kesempatan untuk melepaskan semua pengkotak-kotaan tubuh kita. Ya, jadi segitiga itu bagian bawah kesempatan, kotak itu tubuh kita, dan kita lampaui pengkotaan ini sampai kita ketemu sebuah lingkaran di kepala kita, lingkaran pemahaman. Nah, begitu kita tercipta dalam identitas-identitas tubuh fisik ini, apapun itu, pohon, batu, dan sebagainya, kita akan meninggalkannya. Oke, setelah kita meninggalkannya, setelah kita melepaskan semua identitas tubuh ini, melepaskan semua hasil karma berupa pahala-pahala, kita benar-benar bebas, kita benar-benar murni kembali. What next? Next, kita akan kembali menyatu sebagai bagian darinya, yaitu kecerdasan semesta tak terbatas. Setelah kita menyatu dengan dia sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, apakah itu akhir? No. Karena pada akhirnya dia harus memercik kembali menjadi bagian-bagian yang mengisi ruang kosong. Entah ruang kosong yang tak terbatas, atau ruang kosong yang terbatas-terbatas di dalam atom, di dalam DNA, di dalam protosel, dan seterusnya. Sampai tiba di sebuah perjalanan yang bernama tubuh manusia, yaitu diri kita sekarang. Jadi diri kita yang sekarang adalah perjalanan panjang kita dulu sampai tiba di diri yang sekarang, hanya saja dalam tubuh yang berbeda. Sehingga ketika kita mengejar jauh ke depan, penyatuan dengan Tuhan, dan seterusnya, terlahir kembali sebagai sel kecil dan seterusnya, sekarang kita sudah tiba di putaran yang lain. Jadi saat ini kita hanya sedang ada di dalam wujud tubuh yang berbeda, tetapi dalam putaran-putaran yang terus-menerus berputar tanpa awal dan akhir, karena dia satu kesatuan. Sehingga kalau sekarang kita berpikir jauh ke depan tentang kebebasan, tentang moksa, yang ujung-ujungnya akan membuat kita berada kembali di dalam sebuah tubuh entah miliaran tahun ke depan, dalam tubuh yang mungkin manusia atau mungkin tubuh yang berbeda, ya mungkin tubuh alien, tetap saja kita ada di dalam tubuh yang kemudian mencoba mengenali dirinya sendiri. Nah, sekarang ini, kita ini mungkin adalah alien. Bagi siapa? Bagi manusia-manusia purba di masa lalu. Hmm. Ya, mungkin kita ini alien bagi siapa? Bagi makhluk-makhluk amfibi jutaan tahun yang lalu. Kita ini alien, sesuatu yang aneh. Ya, yang bisa bicara di depan sebuah kotak yang mereka mungkin tidak tahu ini laptop gitu. Nggak tahu mereka. Tapi ke depan kita mungkin tidak akan bicara tentang laptop. Kita akan bicara hanya memandang langit, kemudian kita ngobrol-ngobrol seperti kita nge-zoom. Mungkin, mungkin suatu ketika seperti itu. Yang sekarang kita sebut, wah itu malu alien tuh bisa ngomong sama awan. Suatu ketika nanti kita akan ada seperti itu dan memandang langit sambil ngobrol, mengaji alam gitu, nggak usah mengaji kitab suci lain lagi. Karena apa? Kita sudah bisa langsung membaca kitab suci yang diciptakan Tuhan melalui segala ciptaannya itu. Mungkin kita akan seperti itu. Ya. Jadi pada akhirnya kita akan mengerti, oh, saya ini hanya bagian dari sebuah putarannya yang tidak pernah terpisah karena beliau tidak berawal dan tidak berakhir. Hanya sebuah pusaran-pusaran begitu. Nah, kita tidak pernah tahu mana sebenarnya titik-titik air yang awal sekali ada di sungai. Kita tidak pernah tahu. Apakah itu adalah titik air yang memang pertama kalinya datang dari danau, atau yang datang dari danau itu sebenarnya air yang sudah pernah jadi awan, atau pernah menjadi samudra, dan sebagainya. Mungkin sebenarnya itu hanya perputaran, perputaran saja. Jadi kemanapun kita menghadap ketika melihat air, jangan berpikir bahwa yang kita hadapi hanya air masa kini. Hanya Hmm. air masa kini, itu pun mungkin air masa lalu. Sama dengan sekarang kalau kita lagi minum air dalam kemasan. Yang kita minum sekarang itu mungkin air yang sudah berumur miliaran tahun.
yang mungkin sudah melewati hujan, badai, kemudian menjadi air danau, kemudian menjadi air sungai, kemudian diolah sedemikian rupa dan akhirnya berada di dalam tubuh kita. Nah, seperti sering Kang Abu katakan, materi-materi dalam tubuh kita pun bagian dari hidrogen, oksigen yang tercipta bukan baru-baru tercipta. Ini tercipta sudah miliaran tahun yang lalu ketika alam semesta ini pertama kali menciptakan dirinya menjadi atom-atom. Atom-atom. Nah, jadi awal dan akhir itu persis seperti Kang Abu katakan adalah titik di mana kita berada saat ini. Apalagi ketika kita berani mengatakan rumah Tuhan itu adalah tak terbatas alam semesta ini. Kalau dia rumahnya tak terbatas, maka di setiap tempat kita menjejak adalah rumahnya. Ketika alam semesta ini adalah waktu yang tidak pernah berpindah, ruang yang tidak pernah berpindah, dan waktu yang tidak pernah bergulir, maka dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita ada di dalam siklus dirinya yang abadi. Jadi dengan demikian, kita ini sedang berada di titik awal dan akhir itu sendiri. Sayangnya, kita ini kerap masih seperti kucing yang berputar-putar mengejar ekornya sendiri. Nah, berputar-putar mengejar ekornya sendiri sampai lupa untuk menikmati eh, ya hidup ini sebagai perjalanan. Kita sudah diberikan segitiga, diberikan kesempatan, ya segitiga itu kesempatan juga artinya pengaman gitu, segitiga pengaman, maka amankanlah kesempatan kita dalam perjalanan hidup ini, jangan perbanyak kotak-kotak, tetapi masuk ke dalam lingkaran. Jadi kotak-kotak pun kita putar terus-menerus sampai kotaknya membentuk lingkaran pemahaman. Gitu. Nah, jadi di perjalanan awal dan akhir ini mudah-mudahan kita ketemu bahwa tidak usah kemana-mana. Kita sudah di mana-mana juga. Ya, ketika kita mengatakan dia ada di mana-mana, kita ini bagian dari dirinya yang ada di mana-mana. Dia maha mewujud, kita ini bagian dari dirinya yang sedang mewujud. Dia menempati segala ruang, kita ini adalah ruang yang dia ciptakan untuk dia tempati. Sehingga dengan menempati diri kita dalam keterbatasan ini, maka dia berkumpul di dalam beragam keterbatasan untuk menjadi ketidakterbatasan. Jadi kita hanya perlu menyadari bahwa oh, nah dalam kesadaran oh itulah kesadaran dunia tanpa suara. Kita nggak punya kata-kata lagi untuk mengatakan itu, kecuali bisa tersenyum dan melihatnya di mana-mana. Dan apapun yang kita obrolkan ini sebenarnya hanya sebuah pengingat seperti ini. Seperti lagunya Dira Sugandi, ya, ketika kita rindu kepadanya, cukup dengan mengatakan kepada ciptaan ini, siapakah engkau yang di depan cermin? Apa kabarmu hari ini? Apakah jiwamu bahagia, pikiranmu bahagia, matamu bahagia? Ya, kita hanya perlu membahagiakannya. Kenapa? Karena kalau kita terus mengejar kebahagiaan di depan, jangan-jangan kebahagiaan yang kita kejar itu hanya sebuah upaya kita meninggalkan penderitaan yang kita sangka saat ini ada. Ya, karena apa? Ketika orang mengejar nasi di depan, berarti dia sedang mengatasi kelaparannya saat ini. Kalau orang sudah kenyang, sedekat apapun nasi tidak akan diambil. Kalau orang sudah tidak haus lagi, sedekat apapun air akan dia cari. Tapi sepanjang dia masih lapar, dia akan mengejar makanan sejauh apapun adanya. Ketika dia masih haus, dia akan cari air sejauh manapun air itu berada. Jadi ketika kita masih mencari kebahagiaan, tanda-tanda di belakang punggung kita masih ada penderitaan yang ingin kita jauhi. Tapi tepat ketika kita menoleh ke belakang pada penderitaan kita, dan kita bisa melihatnya kebahagiaan, kita nggak akan mencari kebahagiaan kemana-mana. Kita akan menemukan kebahagiaan di mana-mana. Kira-kira seperti itu pengantarnya Kang Abu, awal dan akhir ini. Nanti kita Wah, perbanyak penggaliannya Kang Abu. Terima kasih banyak Kang Abu. Susma Guru, ini Ya. luar biasa sih maksudnya. Pembahasan ini tuh kerap kali dan sering dibahas dan setiap pembahasan itu selalu punya spektrum yang lebih dalam gitu.
Sama halnya barusan teralirkan gini, Pak Wayan. Pak Wayan, begitu saya juga baru menyadari, iya ya, sesuatu yang didefinisikan itu adalah sesuatu yang dalam tanda petik ada batasan gitu. Sama halnya ketika yang namanya tafsir, tafsir itu adalah pendekatan dan itu juga bukan sesuatu yang otentik secara esensial, ini yang paling benar. Jadi definisi dan tafsir, apapun itu penamaannya, yang sudah menjadi sebuah definisi, itu langsung tadi kepikiran, jangan-jangan ketika bicara bahwa dunia itu adalah yang terdefinisi, akhirat adalah setelah kamu bisa melepaskan definisi sehingga tanpa mendefinisikan lagi gitu. Artinya mengalami. Sama halnya Pak Wayan, kalau kita pinjam dalam tradisi pembelajaran Islam gitu ya, kita tuh nggak langsung nomor satu disuruh percaya sama Allah gitu. Tapi nomor satunya adalah bersaksilah. Makanya nomor satu dalam tradisi Islam itu adalah syahadat. Artinya witnessing itu bukan believing gitu. Nah, yang pengen dielaborasi dulu Pak Wayan, dunia dan akhirat, definisi dan melepaskan definisi, di mana kita mendapatkan pemaknaan baru definisi, pemaknaan baru definisi. Definisi yang mengental, saya memahaminya itu sebagai sebuah keyakinan. Nah, keyakinan di satu sisi membuat kita sulit melepaskan definisi, tapi keyakinan di satu sisi menguatkan kita juga untuk hidup. Nah, di mana nih? Dari mana originnya keyakinan? Bagaimana kita menyikapi keyakinan gitu, Pak Wayan? Ya, Silakan, Pak. gini Kang Abu. Dalam ajaran di Bali, di Hindu tuh, ada istilah sabda pramana atau agama pramana. Sesuatu itu diyakini karena apa kata guru, apa kata kitab suci, itu yang pertama. Yang kedua, ada lanjutan dari itu, yaitu anumana pramana. Setelah meyakini itu, jangan berhenti lalu kupaslah. Kupaslah sampai detail di tingkat anu atau atom, detail, sampai tercipta ruang kosong pemahaman. Setelah dikupas, akhirnya di situ tambah yakin, benar. Ternyata benar, anumana pramana namanya. Keyakinan yang diperkuat oleh karena kemampuan otak kita, analisa kita mengupas secara detail. Kemudian yang ketiga, upamana. Upamana itu artinya kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan pikiran kita dengan analogi-analogi yang memudahkan kita untuk memahaminya. Dan yang terakhir disebut dengan pratyaksa, periksa langsung, alami langsung. Di Buddha namanya ehipasiko, alami langsung. Nanti baru akan tambah yakin. Nah, orang-orang dulu yang kita sebut pembawa agama dan sebagainya adalah orang yang dulu pernah menganalisa. Menganalisa. Ini ciptaan pasti ada pencipta, seperti halnya lagu pasti ada penyanyinya. Ini ciptaan pasti ada penyanyinya, penciptanya. Lalu dia kupas detail sampai dia ketemu. Oh, ini pasti ada penciptanya. Nggak mungkin seperti ini. Nah, saya pernah dialami itu, Kang Abu, ketika melihat bunga, ketika melihat ini masuk akalnya ini pasti ada kecerdasan di dalamnya. Pertama, saya disuruh yakin. Dia datang sebagai sebuah kata ketika sebuah bunga jatuh. Akulah kecerdasan semata yang berdiam di ruang kosong itu. Di situ saya memiliki keyakinan yang tidak bisa saya apa abaikan. Dan setelah itu saya coba menganalisa, benar. Sampai saya kupas atom dan akhirnya sadar. Atom-atom itu tidak bergerak tanpa ada kecerdasan semesta atau Tuhan yang mengaturnya. Dan setelah itu saya periksa. Ya, saya periksa, kemudian saya dekatin dengan upamana tadi, saya dekatin betul. Kalau Kang Abu lihat ini apa di halaman rumah itu ada kerikil-kerikil berbentuk itu. Dia Ya, hanya ya. satu-satu, ya. Dia menjadi indah kerikil itu karena tukangnya jago mengelaborasi batu-batu berwarna-warni itu menjadi paping-paping seperti itu, berbentuk itu. Nah, kalau si tukangnya nggak cerdas, nggak sebagus itu hasilnya. Nah, kalau tidak ada kecerdasan semesta yang menggabungkan atom-atom sedemikian rupa, tidak akan terbentuk DNA. Tidak akan terbentuk apa namanya molekul-molekul, protein, dan sebagainya. Padahal atom-atom itu mirip seperti kerikil-kerikil tadi. Saya menganalisa di situ, saya melakukan pendekatan analogi seperti itu. Dan akhirnya setelah saya periksa, saya ambil bunga, saya ciumin, semakin saya yakin bahwa apa? Ini ada sesuatu di dalam ini yang sedang menciptakan bunga ini sehingga berwarna-warni di luar kemampuan saya untuk mewarnainya dan menciptakan aroma dari bahan tanah, air, udara, cahaya, kok bisa beraroma mawar, beraroma melati dan seterusnya. Ini benar berarti. Nah, semakin yakinlah saya. Lalu keyakinan itu saya jelaskan kepada orang lain. Nah, hal yang sama terjadi kepada para nabi, para guru, para suci di masa lalu. Dia merenung, kemudian memeriksa.
Setelah memeriksa, dia catat hasil pemeriksaannya, hasil perenungannya ke dalam kitab suci. Ya, berikutnya orang yang tidak tahu, seperti saya juga tidak tahu Tuhan itu apa, diberi keyakinan. Nah, dialah memberi keyakinan kepada orang yang tidak tahu sesudahnya. Seperti kita yang tidak tahu apa-apa di masa lalu, kita mengikuti, yakin aja dulu apa kata kitab suci dan agama. Tapi kemudian kita coba, karena kita dan orang-orang suci di masa lalu berada jauh di ruang ruang yang terpisah, di jarak yang terpisah, di waktu yang juga terpisah. Kita nggak bisa mengetahui benar-benar apa yang dimaksudkannya, apa yang dipikirkannya, kecuali kita melakukan pendekatan upamana. Upamana itulah tafsir. Karena apa? Dalam hal fisika, dalam hal matematika, kita tahu meja yang panjangnya 1 meter nggak benar-benar 1 meter. Mungkin 1 meter koma sekian, 1 meter koma 00 sekian mili dan sebagainya, tapi kita melakukan pendekatan seakan-akan itulah yang paling benar. Padahal tidak pernah ada hal yang paling benar bahkan dalam ilmu fisika, dalam ilmu matematika. Sesuatu yang berjarak 1 meter hanya kira-kira aja dia jaraknya 1 meter. Mungkin ada 00, sekian nanometer yang berlebihan atau kurang. Nah, inilah fungsi kita melakukan penafsiran supaya bisa minimal mendekati. Maka ada tafsiran rendah, ada tafsiran tinggi. Sehingga di tengah-tengah tafsiran rendah dan tinggi itu kita bisa menemukan jalan tengah. Seperti halnya jalan tengah yang kita coba untuk melihat apa kata orang dulu dan apa kata orang kini. Nah, jalan tengah hanya bisa dilihat kalau kita bisa memandang sesuatu dari minimal 2 tafsir berbeda. Nah, kalau kita menutup mata terhadap tafsir yang berbeda, bagaimana kita menemukan titik tengahnya? Rata-ratanya kita nggak ketemu. Kan ya akhirnya yang dianggap normal, sesuatu yang normal itu kan kurva normal kan kurva rata-rata. Hmm. Rata-rata sekian. Jadi kalau kita misalnya si A menafsirkan agama itu sebagai A, si B menafsirkan sebagai B, maka kita ambil dua-duanya. Jangan tertutup pada penafsiran yang lain sampai kita ketemu titik tengah. Jika kita tertutup, jika kita kafir terhadap penafsiran orang lain, nah, tentu kita akan sulit menemukan jalan tengah. Tapi jangan juga semua penafsiran diambil. Misalnya nih, ada meja panjangnya 1 meter. Si A menyebutnya ini 1,5 meter. Si B menyebutnya 1,2 meter. Yang mana kita ambil? Jangan malah mengambil. Oh, si A menyebutnya ini 5 meter kepanjangan. Si B menyebutnya apa? Ini 70 cm kejauhan. Ambil 1 meter lebih sedikit atau kurang sedikit. Tidak apa-apa. Nah, tafsir itu pun kita ambil. Ambil, kemudian kita ambil jalan tengahnya, tengah-tengahnya, tapi itu baru keyakinan karena analisa dan upamana kita baru mendekati apa yang dipikirkan oleh si penafsir juga, yang mungkin mendekati apa yang disampaikan oleh yang awal sekali menyampaikan kitab suci. Tapi pada akhirnya, kitalah yang benar-benar harus mengalami sendiri perjumpaan itu. Kitalah yang benar-benar harus bersaksi sendiri atas apa yang disaksikan oleh orang-orang dulu. Nah, jangan bangga ketika, oh dia sudah bersaksi. Nah, saya kemarin nonton film bagus nih. Nah, saya bilang begitu, oh bagus filmnya kamu nonton? Enggak, kata orang gitu. Nah, kata orang, terus kapan kita meyakini bahwa itu benar-benar film bagus sesuai selera kita, sesuai rasa kita. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Wah, keren Pak Wayan. Mm, Wah, keren Pak. Karena kemarin tuh saya punya kesempatan untuk datang ke Candi Cetok Pak Wayan. ya, Jadi Candi Cetok tuh ada di Lawu sini. ya, Dan ya, cetok tuh kan artinya tuh jelas gitu, clear gitu ya, bersaksi gitu. Nah, yang menarik di situ setelah saya menelaah, nanti ada beberapa yang mungkin nanti ini pengen dikonfirmasi juga ya, kita elaborasi gitu. Kita masuk kepada konteks di mana kehidupan ya, itu adalah ranah kehidupan di mana ujung-ujungnya kita berbicara tentang feminin dan maskulin lah gitu Pak Wayan. Artinya setiap penciptaan itu pasti semuanya ada berkaitan dengan feminin dan maskulin. Ujungnya itu adalah ketiadaan gitu. Nah, yang menarik ya Pak Wayan yang pengen saya tanya juga lebih dalam ya. Ketika mengalami langsung, termasuk ya saya sering banget ucapan-ucapan Pak Wayan, aliran-aliran semesta Pak Wayan. Kenapa ya Pak? Saat di titik di mana kita melepaskan definisi, yang timbul tuh rasa haru. Bawaannya tuh
haru yang membiru gitu ya, kalau pakai bisa dibahasain, itu disebut sedih bukan, disebut takut bukan, tapi haru yang sesuatu yang mungkin datangnya dari ada kerinduan kali ya. Nah, apa sih konteks rasa haru, kerinduan itu yang membawa kita dalam konteks pelepasan definisi yang saya rasa di titik haru tuh titik yang paling lepas gitu Pak Wayan, yang gitu, yang lepas dan keharuan itu terjadi, seakan-akan kerinduan itu terobati, meskipun abis gitu chaos lagi sih, tapi itu kembali lagi. Nah, rasa haru dan rasa rindu itu apa sih Pak sebetulnya yang setiap mendapatkan aliran ini tuh terasa gitu yang saya rasain. Gimana tuh Pak Wayan? Iya, Kang Abu. Pertama, ketika Kang Abu pergi ke Candi Ceto, saya lihat foto videonya Kang Abu di situ. Kang Abu pasti melewati gerbang ya, Iya, betul, gerbang yang disebut candi. Kang Abu masuk ke sana, keluar juga dari sana. tuh, Ya, saya yakin Kang Abu memilih jalan di tengah-tengah gerbang itu, bukan mepet kiri kanan gitu. betul, Masuknya lewat jalan tengah, keluarnya juga lewat jalan tengah. Dan hanya mereka yang berani melewati gerbang dualitas itu yang akan masuk ke ruang-ruang hening di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Terus ketika kita sudah masuk ke dalamnya, Kang Abu bisa menemui sebuah ruang, ya, ruang itu, ya saya belum pernah ke Candi Ceto, tapi belum pernah ngerasain, tapi sudah bisa merasakan dari jauh juga. Ketika masuk ke sana, Kang Abu bisa melihat penis dan vagina. betul, Penis dan vagina itu adalah Tuhan kuno versi orang Bali di masa lalu. Nama nama Tuhannya itu sebelum datang agama-agama lain dari luar. Nama Tuhannya itu apa? Celak kontong pek lugang luih. Celak kontong itu artinya penis. Pek lugang luih itu ya apa eh, vaginanya ibu. Celak kontong pek lugang luih. Karena dari sanalah kita realnya. Kalau kita bicara tentang realitas, kita realnya berasal dari sana. Kita nggak tahu diri kita berasal dari Tuhan atau apa. Tapi kita tahu diri kita benar-benar berasal dari ayah ibu kita. Makanya di Bali ada ajaran begini. Ayahmu adalah dewa, ibumu adalah dewa. Dan kamu karena lahir dari para dewa, kamu pun adalah dewa. Sehingga ketika kamu lahir, kamu adalah lahir sebagai bayi-bayi yang suci, bayi dewa yang bercahaya. Nanti dalam perjalanan hidupmu, kamu pun harus menjadi dewasa. Itu contoh dari dewa menjadi dewa, yaitu dari dewa yang lugu, polos, kemudian anak-anak lahir mengalami proses kiamah, 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 kiamah sampai menjadi dewa, yaitu apa? Dewasa. Dewa juga artinya deep, bercahaya. Kita dewasa oleh cahaya terang pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, begitu kita masuk ke dalam itu, menemui dia yang berwujud celak kontong pek lugeng luih yang asal dari kita sendiri, yang disebut Purusa Pradana juga tadi. Di situ kita akan mengerti, ternyata penyatuan diri kita dengan dia sebagai ayah ibu semesta itu adalah jalan kita untuk bertemu dengan kerinduan yang lebih agung. Kerinduan anak-anak yang murni dan lugu ini akan menghasilkan tangis bahagia ketika bertemu ayahnya, ibunya. Jiwa anak-anak semesta ini merindukan ayah ibunya. Jadi perjumpaan dengan ayah ibu semesta itulah yang menyebabkan anak-anak akan merasakan keharuan yang tak tergambarkan. Kenapa? Karena tak seberapa besar kerinduan jiwa anak-anak semesta ini kepada ayah ibu semestanya dibanding kerinduan ayah ibu semesta itu kepada jiwa anak-anaknya sendiri. Saking rindunya sampai mengalirkan pesan, "Nak, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang." Kira-kira seperti itu. Dan ketika kepulangan bertemu dengan kerinduan untuk pulang, kerinduan untuk menanti yang akan pulang, tidak ada kata-kata yang lebih mewakili selain air mata yang kemudian kita definisikan sebagai keharuan. Karena dia bukan air mata yang datang dari tangis tubuh, bukan datang dari tangis pikiran yang penuh kesedihan, tapi datang dari kerinduan jiwa yang tak terdefinisikan apapun. Kira-kira seperti itu, Kang. Sehingga apapun itu, ya, semua hanyalah definisi-definisi.
agama adalah definisi, batu adalah definisi, semua adalah definisi-definisi. Tapi kerinduan dan keharuan adalah definisi yang mungkin mendekati sebuah pengalaman rasa yang sesungguhnya tak terjelaskan lagi. Ketika sesuatu melebur, ketika sesuatu pulang kembali kepada dari mana dia pernah berasal. Tubuh materi kita berasal dari ayah ibu di rumah. Jiwa kita berasal dari ayah ibu yang mungkin sulit didefinisikan. Maka dia mewujud ke dalam gambar, mewujud ke dalam bentuk agar tidak ada kata-kata yang mampu mendefinisikannya lagi, Kang. Kira-kira seperti itu, Kang. Keren Pak Wayan. Saya tuh menyadari satu hal, Pak. Saya tuh mungkin kecanduan belajar kali ya, kecanduan ingin tahu dan kecanduan dalam tanda petik menggali gitu. Sehingga gimana ya? Banyak waktu yang selalu saya gunakan dalam konteks yang namanya logis gitu, Pak Wayan. Nah, yang menarik adalah si logika dan logis itu selalu menimbulkan definisi untuk pertanyaan. Tapi di satu sisi, Pak, di momen-momen yang saya udah nggak perlu lagi ini tahu benar atau salah, datanya dari mana, prosesnya gimana, ada jurnal atau enggak, tapi saya pengen benar-benar menikmati yang terjadi tanpa penilaian apapun dalam konteks definisi gitu, Pak Wayan. Sehingga, ya kalau kita bicara tentang rasa dan rasio yang pernah kita bahas gitu ya, terkadang ada di titik nih ya Pak Wayan, sampai di titik, mau orang sekarang ngomongin 2 tambah 2 70, udah nggak mau berantem gitu Pak Wayan, udah nggak mau ribut, ya udah aja gitu Pak Wayan. Dalam artian, ya mau dia punya dalih A, dalih B. Nah, itu kan satu poin yang saya merasakan bahwa ada di titik yang, ya konteksnya adalah, ya itu tadi, hanya ingin belajar menikmati momen tanpa sebuah dualitas yang kemarin saya dapat pelajaran dalam, nanti kapan-kapan mungkin kita bahas tentang cetok gitu ya. Tetapi ada satu ketakutan bahwa ketika di sisi ini terlalu lama juga tidak mendapatkan knowledge yang baru gitu, Pak Wayan. Itu saya yakin gini, Pak Wayan, kalau kita sudah tidak ragu, kita tidak hidup gitu. Dan keraguan itu menghidupkan kita untuk terus dalam konteks yang namanya mendalam gitu. Nah, batasan antara keraguan untuk rasa dan rasio itu dari apa yang mungkin tadi saya ceritain, apa tanggapannya Pak Wayan gitu? Silakan, Guru. Ya, kadang kita butuh ragu, Kang Abu. Karena keraguan itu membawa kita pada keyakinan. Kalau kita tidak pernah memiliki rindu pada keyakinan, kita nggak akan mencarinya. Maka keraguan itu seperti lapar yang disediakan oleh alam pada tubuh kita agar kita rindu pada makanan. Kita rindu pada energi. Nah, kita rindu oleh ketidaktahuan kita membuat kita rindu pada pengetahuan agar kita menjumpainya sebagai sang sumber pengetahuan, kan? Karena dia adalah sumber ciptaan. Dia sumber ciptaan materi. Maka kita dibuat rindu mencarinya sebagai materi. Dia juga adalah energi. Maka dalam kondisi kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, kita merindukannya sebagai energi, maka kita mencarinya. Dia Hmm, adalah kecerdasan, sumber segala pengetahuan. Kita dibuat semakin belajar, semakin tidak tahu apa-apa. Karena apa? Agar kita terus-menerus merindukannya. Jika dia adalah sebuah pengetahuan yang akan membuat kita terhenti dan kehilangan kerinduan kita pada pengetahuan, karena sudah tahu segalanya, maka semesta ini berhenti bergulir, Kang Abu. Semesta ini berhenti bergulir. Maka keraguan adalah awal dari keyakinan. Dan setelah kita sampai di titik akhir keyakinan, di situ akan muncul keraguan lagi. Benar nggak sih keyakinan saya ini? Muncul keraguan lagi di situ. Akan terus demikian berputar-putar. Supaya apa? Supaya terjadi apa yang disebut sebagai siklus keabadian. Jika tidak ada perputaran, tidak akan ada siklus keabadian itu sendiri. Maka bahkan Sri Krishna digambarkan sebagai seorang dewa yang memegang cakra yang hmm, berputar di tangannya. Sebuah simbolik Sri Krishna itu sendiri memberikan pengetahuan kepada Arjuna. Jadi dia dalam ajaran Bhagavad Gita dia sumber pengetahuan, tapi dia memakai cakra di tangannya.
Di telunjuknya dia memakai cakra, bukan di jempolnya, di telunjuknya. Telunjuk itu sering kita pakai secara simbolik sebagai petunjuk. Ada putaran cakra di petunjuk itu. Maka petunjuk-petunjuk itu tidak akan pernah membuat kita berhenti di sebuah titik, tapi akan membuat kita terus berputar, 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 karena roda berputar itu bergulir. Berputarnya pertanyaan dan jawaban itu membuat kita bergulir maju terus-menerus sampai kita mencapai kecerdasan yang bahkan tak terbatas. Jika kerinduan kita pada pengetahuan itu terbatas, bagaimana kita bisa mencapai dia yang berpengetahuan tak terbatas? Bahkan satu satu hal kecil saja bisa dikupas berbagai sudut, bisa dikupas ke atas, bisa dikupas ke bawah berlapis-lapis, bisa dikupas ke samping dan ke kiri kanan berlapis-lapis. Sehingga mereka yang memahami lapisan-lapisan banyaknya ini dalam sebuah titik saja akan mengerti apa yang Kang Abu alami. Melihat orang mengatakan 2 kali 2 70 is okay. Hmm. Apapun. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang dia inginkan. Kita nggak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin saja dia benar menurut dia. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Misalnya, saya katakan 2 kali 2 itu sama dengan 70 juta. Gitu misalnya. Oke. Kenapa? Karena 2 senti batangan emas kali 2 senti batangan emas itu bisa jadi 70 juta. Bisa jadi. Hmm. Kita nggak pernah tahu yang dimaksudkan begitu. Sehingga kita harus selalu open sebelum conclusion. Ya, kalau kita buru-buru conclusion, kita nggak tahu. Kita menyimpulkan apa yang kita tahu, bukan menyimpulkan apa yang dia maksudkan. Gitu. Kita berpikir, kita merasa menyimpulkan maksud orang lain. Enggak. Kita menyimpulkan maksud yang kita tangkap, bukan apa yang dia maksudkan. Nah, kalau kita open terus-menerus, kita akan mengerti, oh ini. Gitu. Nah, itulah sebabnya kita disuruh terus menerus memiliki keraguan agar tidak mudah menyimpulkan. Ya. Kalau kita sudah terlalu cepat memiliki keyakinan, orang kan cenderung menyimpulkan dari apa yang dia yakini. Oh, pasti maksudnya begini. Dia punya kata pasti. Oh, aku tahu maksudnya begini. Dia sudah menyimpulkan. Karena dia yakin pada kesimpulannya. Nah, jadi keraguan itu memang menjadi bekal kita untuk terus-menerus bergerak, bergerak, bergerak untuk apa? Mencari kepastian. Ya, bahkan kematian yang merupakan kepastian ini pun kita tidak diberitahu kapannya. Sehingga kita Hmm. mengalami keraguan lagi. Dari keraguan itu jangan-jangan aku nanti matinya karena ini, maka akan kujaga kesehatanku. Walaupun dia memiliki keyakinan, hidup matimu di tangan Tuhan. Sudah tahu begitu ya nggak usah makan-makan aja kan. Nggak usah begini, nggak usah takut itu. Toh juga di tangan Tuhan matinya. Tapi dibuat lagi misteri-misteri lain. Supaya kita ragu. Apa nanti saya mati begini, apa mati begitu, sehingga apa? Orang jadi hati-hati di jalan raya. Karena nggak tahu bahwa jangan-jangan nanti mati saya memang kehendak Tuhan tapi kecelakaan. Itu Hmm. contoh. Jadi disiapkan keraguan di balik keyakinannya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Emang seperti itu Kang. Keraguan dan keyakinan itu. Wah, keren Pak Wayan. Makasih banget, Pak. Makasih, Pak. Jadi maksudnya, aduh, dalam ya. Maksudnya konteksnya adalah, dulu mungkin kalau saya dikasih keyakinan beribadah kepada Allah yang di mana gitu, Pak Wayan. Beribadah kepada mana yang jauh gitu. Tapi mulai menyadari bahwa kalaupun dia ada di dalam, maka yang saya lakukan itu adalah untuk ke diri dan untuk ke dalam gitu. Dan setelah saya justru malah menjauhi sesuatu yang jauh, saya lebih mencintai konsekuensi dan, oh ya udah, segala bentuk yang terjadi adalah konsekuensi yang nggak bisa menyalahkan pihak manapun karena pada dasarnya hanyalah, ya itu tadi ya, kembali kepada diri. Nah, satu lagi poin mungkin nanti kita bisa detailkan ya dalam pembahasan yang lebih panjang. Saya mendapatkan sari gitu ya dari perjalanan kita ke Bali gitu ya, waktu kita ada di tempat pawayan lah kita pernah ya, ini gitu diskusi panjang gitu. Ke Borobudur, ke Ceto, itu ada satu pemahaman yang buat saya ada satu similar atau sama, ada 3 stage pawayan. Level paling bawah sering disebut sebagai kama gitu, naik jadi dharma, naik jadi moksa. Artinya seseorang yang masih dalam konteks kama, urusannya hanyalah urusan harta, cinta, tahta misalkan, makan, minum, reproduksi gitu.
dia akan sulit untuk masuk ke level dharma, apalagi ke moksa. Makanya saya mulai menyadari bahwa agak sulit ngobrol ketuhanan sama orang lapar gitu, Pak Wayan. Karena dia masih membutuhkan si kamanya tadi, belum naik ke level dharma, apalagi kita ngomongin moksa. Nah, mungkin saya mau bahas dari level bawah dulu. Gimana sih, Pak Wayan, kalau kita menyadari ya bahwa apakah benar gitu, orang tuh harus terpenuhi biologisnya dulu, harta cinta tahtanya dulu, baru dia masuk ke level ketuhanan. Apakah nggak bisa simultan? Karena saya ngelihat tangga gitu ya, kalau di Borobudur tuh kan ada Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, ya balik lagi lah, amarah, mulhamah, mutmainah, itu kalau dalam perspektif Islam, apapun gitu konteksnya. Apakah itu step yang mutlak gitu? Bisa nggak sih nggak Kakama kemoksa gitu, quote and quote gitu misalnya, karena kan nanti mungkin ada anomali-anomali. Gimana tuh menurut perspektif Pak Wayan? Iya, pertama kita ada di dalam tubuh ini sebagai sang sejati, Kang Abu. Kita ada di dalam tubuh ini. Tapi jangan lupa, tubuh ini pertama kali tercipta oleh dorongan kama dari orang tua kita, yang disebut kama jaya. Kama itu nafsu, menjadi sel sperma yang jaya, yang menang gitu. Dan ratih, ratih itu seperti sebuah bulatan yang bercahaya yang disebut sel telur. Nah, jadi kita ini tercipta, tubuh ini, badi ini tercipta dari kama jaya. Jadi nafsu yang menang di antara orang tua kita. Sehingga kalau dia tidak diarahkan untuk memenangkan dirinya dari sel sperma, sel telur, kemudian memenangkan dirinya dalam pembelahan, memenangkan dirinya dalam penyerapan nutrisi dari ibunya, ya, dia tidak akan pernah menjadi tempat di mana ketika dia lahir, pikirannya berkembang menjadi manusia, yang kemudian akan tahu apa kebenaran jadi manusia, apa kewajiban jadi manusia yang disebut dharma. Setelah dia belum selesai dengan urusan tugas-tugas duniawi, dharma, kebenaran, dan sebagainya, bagaimana dia bisa melepaskan apa yang tidak pernah dia ketahui untuk mencapai moksa? Nah, itu Hmm. yang pertama. Terus, jadi di dalam tubuh kita, ketika masih dalam bentuk sel sperma, benih janin, dan seterusnya, tentu yang akan diawali yang terpenting sekali adalah pemeliharaan tubuh sebagai badi, sebagai kendaraan itu. Sehingga dari nafsu dia hidup dengan dorongan nafsu juga. Nafsu ingin makan, nafsu ingin ini, nafsu ingin dan seterusnya. Setelah dia mulai kanak-kanak, mulai dia berpikir. Mulai dia berpikir, nanti aku kehidupanku apa ya? Mau ngapain nanti? Nah, mulai bertanya-tanya. Setelah bertanya-tanya, si kanak-kanak bertanya-tanya, nanya ini, nanya itu, mulailah berkembang pikirannya, mulai berkembang otaknya. Setelah otaknya berkembang, baru dia akan mendapatkan pengetahuan yang menyebabkan dia menjadi manusia atau manasya atau makhluk berpikir. Diberikan juga masalah-masalah agar dia berpikir. Setelah dia sadar nanti proses itu, ternyata semua ini nggak penting. Baru dia sadar. Nah, setelah dia sadar, setelah dulu dia melihat kehidupan, setelah semakin dewasa, yang dia lihat kematian. Karena itu yang mendekat. Pada saat kita baru lahir yang terlihat kehidupan. Pada saat kita sudah mulai dewasa, berumur yang terlihat kemudian kematian. Di ujung-ujungnya. Di situ mulai sadar. Ini kayaknya nggak ke bawah, nggak ke bawah. Nah, ini yang menyebabkan kita berproses di situ. Sama dengan begini. Seorang pengendara kendaraan, kalau belum masuk ke dalam tubuhnya, sudah berpikir, aku tidak ingin ada di dalam kendaraan itu. Nah, dia nggak akan bisa melakukan perjalanan, Kang Hmm. Abu. Oke, Dan begitu oke. dia masuk ke dalam kendaraan itu, yang pertama dia pikirkan adalah persis seperti pilot masuk ke dalam pesawat. Semua diceknya. Bensin sudah penuh belum? Aftarnya sudah penuh belum? Gimana? Sudah penuh nggak kendaraan ini? Untuk sebelum melakukan penerbangan. Nanti kemudian, sebelum dia persiapan penerbangan, akan ada informasi-informasi. Apa yang harus menjadi kewajiban penumpang, kewajiban pramugari. Inilah kewajibannya disebut dharma. Jadi awalnya semua dipenuhi dulu, biar beres dulu. Nanti baru dharmanya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kewajiban-kewajibannya. Setelah itu baru dia lepas landas, moksa, meninggalkan kemelekatannya kepada bumi. Kalau tidak ada kemelekatan tidak dilepaskan, nggak bisa-bisa terbang tinggi untuk apa? Untuk melihat bumi dari wawasan yang lebih tinggi, Kang Abu. Jadi moksa itu membebaskan diri ini mengajak kita seperti pesawat yang flight untuk melihat bumi jauh dari atas untuk mengerti bahwa apa keriuhan di airport, keriuhan di kota di atas sana hanya
gerakan-gerakan sepi yang bahkan lama-lama nggak kelihatan apa-apa. Semakin membuat kita sadar, dulu kita ada di sebuah tempat yang nggak seru-seru amat tuh. Nggak usah lah dilihat dari angkasa jauh sana. Baru naik pesawat dengan ketinggian 10.000 kaki aja udah nggak kelihatan apa-apa, kita di bawah gitu. Hmm. Hmm. Jadi gitu. Seperti itu prosesnya Kang Abu. Ya, jadi kalau buru-buru udah aku ingin tinggal landas, tetapi pesawatnya belum diisi bensin, belum diurus, ya nggak bisa juga Kang Abu. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Betul ya Pak Wayan ya, kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita mau flight, pertama dicek di pintu gerbang sebelum kita check-in. Masuk Mhm. lagi ke pintu gerbang, yang pertama masuk ke cek lagi tuh semuanya. Ya, Masuk lagi pintu gerbang sampai masuk ke gate kita tempat pesawat, gerbang lagi sampai pintu pesawat, baru take off gitu. ya. Ya itulah candi Cetok sih Pak Wayan, yang setiap kita mengalami gerbang-gerbang sampai akhirnya take off itu kan bukan gerbang yang satu atau dua, tetapi perjalanan panjang. Nah, sekarang mungkin yang lebih praktikal gitu ya, lebih membumi ini Pak Wayan. Apa sih tips and trik dari Pak Wayan ketika mungkin saat ini ada yang sedang mengalami kegundahan? Sekarang tuh kan yang lagi musim tuh lagi nggak baik-baik aja gitu ya Pak Wayan. Lagi lelah-lelahnya, lagi hektik di mana dunia nih sekarang seakan-akan sibuk dengan tax issues-nya Trump lah, sibuk dengan perang lah, apalagi sibuk banget nih dengan, apa namanya, krisis-krisis elit global gitu, konspirasi teori, wah ini kita lagi ada di dunia gitu ya, kalau bicara samsara gitu Pak Wayan. Di depan kita, kita rasa bahwa ini adalah penderitaan dan kesakitan. Kita mengalami sekarang sesuatu yang kita lagi nggak nyaman. P3K-nya per saat ini dalam konteks kita sudah sampai, apa yang bisa kasih Pak Wayan tips untuk kita yang sedang mengalami itu gitu? Silakan Pak Wayan. Saya tadi lihat gambar gini Kang Abu bagus sekali. Ada sebuah jalan Kang Abu. Jalan itu lebarnya 3 meter lah. Jadi ada 50 orang berjalan beriringan di jalan yang selebar 3 meter itu. Ya mereka nggak kena macet lah. Ya 50 orang berjejer, jadi jalan. Kayaknya 50 orang nggak macet Kang Abu ya. Hmm, Kemudian mereka naik naik sepeda. 50 orang naik sepeda. Mulai agak kredit. tuh. Kemudian mereka naik mobil. Wah, Tambah kredit. Akhirnya semuanya sama-sama naik truk, tambah kredit lagi. Orangnya sama jumlahnya 50. Cuman ketika bawaannya besar, tambah macet. Semua jadi hektik sebagainya. Nah, kita ini kecil bawaannya, baunya yang besar-besar. Negara dipikirin gitu. Terlalu banyak mikir gitu. Dunia dipikirin, alam semesta dipikirin. Sudahlah gitu. Nikmati apa yang bisa kita ini. Ya, Tuhan aja saking besarnya bebannya, dia bilang begini, Bebanku terlalu besar. Aku bagi-bagilah dengan diri-diriku sendiri yang apa? Ya biar beban-bebanku kecil-kecil gitu. Sama kayak kalau orang bikin rumah tingkat, dia bagi bebannya dengan tiang-tiang kecil. Tapi kita ini satu tiang ini pingin mikirin dunia, pingin mikirin Amerika gitu. Ya rumah aja kita belum pernah sapu gitu misalnya. Jadi kita ribet banget dan mikirin kita. Bawaan kita terlalu besar kan, Bu. Ya, kemampuannya kecil, bawaannya besar, kemudian ya jalan kita jadi ribet, jadi macet, lelah-lelahnya kita begitu. Ya soalnya pingin ini, pingin itu, banyak pinginnya, siapa suruh banyak pingin. Yang bukan jalannya yang kurang lebar, kita yang menyebabkan diri kita penuh dengan keriuhan. Jadi ya apa namanya itu eh, ini ya, saya lupa. Uh, don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright. hmm, Wake up this morning. Nah, kan gitu lagunya. Bangun pagi hari ini, lihat matahari, lihat burung-burung. Enough, enough. Jangan bawaannya gede-gede amat. Kita mikirin Amerika. Trump yang kita pikirin. Trump digaji juga sama negaranya, udah urusan dia. Presiden kita pikirin, ini digaji, kita sudah menggajinya, urusan dia gitu. Di Bali itu ada istilah begini, Kang Abu. Di Bali kan kita punya tempat suci tuh. Terus diceritain, jangan sampai seluruh tempat suci di dunia kamu tengok.
tempat suci di rumahmu sendiri nggak pernah kamu tengok. Jangan, Iya, nggak iya, iya. terawat gitu. Ya. Jangan mikirin diri kita yang besar di luar sana. Diri kita yang besar di luar sana, biarlah diurus oleh diri kita yang besar di luar sana. Kan ada diri semesta kecil, diri semesta besar. Diri semesta kecil kita ini aja belum beres kita urusin, kita ngurusin diri semesta besar kita di luar sana. Gini aja, diri semesta kecil ini cukup itu yang kita urusin sebagai diri semesta kecil, jiwa ini. Dan pikiran kecil ini. Urusan jiwa alam semesta raya, biarlah diurusin oleh diri kita yang lain yang lebih besar lagi yang mampu. Kita melakukan sesuatu yang di luar, ya Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Kita ambil beban banyak lalu kita serahkan kepadanya. Ngapain ngambil beban yang banyak? Namanya beban kan? Sudahlah, Hmm. sudahlah. Ya, kalau bisa lebih sedikit, oke. Saya aja kalau udah bersih-bersih di rumah, ada sesuatu yang bisa saya lakukan di luar, saya lakukan di luar. Kalau enggak, saya utamakan di rumah dulu. Meluas, itu yang disebut meluas. Meluas, bukan apa? Bukan kalau dari luar dulu baru ke pelan-pelan, itu bukan meluas, menyempit namanya itu. Hmm. Ketika di luar nggak sanggup, mundur lagi dikit, aku nggak bisa nih ngurus dunia, aku urus negaraku aja. Aku nggak bisa juga ngurus negara, aku urus provinsiku. Nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Ngurus diri sendiri. Itu kan menyempit namanya. Tapi kalau Oke. Kang Abu, pertama ngurus ketidaktahuan diri sendiri lalu belajar. Setelah itu apa? Ngurus ketidaktahuan orang lain sama-sama belajar. Ini yang disebut meluas, Kang Abu. Hmm. Ya, tapi dimulai dari membebaskan, lalu meluaskan. Tantra. Jadi membebaskan diri dari ketidaktahuan, lalu meluaskan pengetahuan kepada yang lain. Nah, itu jauh lebih gampang kan. Udah kecil aja belum kuat. Wah, tiba-tiba sudah mau ngangkat deadlift gitu. Deadlift. Sudah, sudah. Kita bukan Anatoli, bukan. Kita bukan Anatoli. Sudahlah kita, kalau ya yang kecil-kecil dulu, yang 1 kilo gitu. Jangan langsung, waduh, angkat berat. Lalu ketika angkat berat dan kita menjadi lumpuh gara-gara itu kan, aduh ngangkat sekali udah capek dan lumpuh pula aku. Banyak orang begitu. Dia putus asa, oh negara ini gelap, dunia ini gelap, segalanya gelap. Kenapa? Dia mengambil beban yang bukan bebannya. Kita tuh mikirin utang kecil aja di rumah bingung. Utang apa? Mikirin pinjol aja bingung, apalagi mikirin, mikirin sudahlah, sudahlah. Ya, ada orang yang diciptakan dengan kapasitas untuk ngurus negara. Kalau kita bukan diciptakan dengan kapasitas untuk ngurus yang lebih besar lagi, udahlah. Karena beban batin kita tuh nggak untuk itu gitu. Kita Coba. kita Wah, butuh makasih, beban Pak. besar gitu. Kira-kira gitu kan. Makasih, Pak Wayan. Jadi ingat bahwa ya kita memang didesain kalau kita ngomongin Saraswati yang ada di belakang itu gitu ya, Ya, untuk terus menambah pengetahuan-pengetahuan. Karena gini, Pak Wayan, ini menarik nih ya kalau dalam analogi. Orang baca 10 buku mungkin jadi sarjana. Mungkin baca 40 buku, ya 50 buku mungkin S2 lah profesor. gitu. Nah, atau mungkin 100 buku doktor, atau mungkin 200 buku jadi profesor, Pak Wayan. Tapi bisa jadi sekarang orang cuman baca buku satu, tapi dia langsung jadi agennya Tuhan gitu, Pak Wayan, ngatur-ngatur gitu, Pak Wayan. Padahal cuman baca satu buku gitu kira-kira. Dan itu Saya menarik bilang banget begini gitu. Kang Abu. Saya Apa? katakan gini sama Mas Hendra. Kalau ada orang baca satu buku sudah mewakili Tuhan, dia hanya belum pernah latihan meditasi di Gramedia gitu. Kalau di sana udah ketemu banyak buku yang dia tidak kenali dan dia tidak ketahui isinya, di situ dia sadar, aku nggak tahu apa-apa gitu. Oh, luar biasa, nggak tahu apa-apa. Betul, betul. Oke, Ya, Pak Wayan, mungkin ini ya, terakhir kumpulan dari pertanyaan dari teman-teman, Pak Wayan. Ini ada 4 sih, sebetulnya pertanyaan ada 12, tapi ini 4 yang melalui DM gitu. Perjalanan menuju kesadaran itu tidak pernah berhenti gitu ya, pertanyaannya kira-kira gini, bagaimana kita terus akan mencapai titik finish dan meyakini bahwa sedang mengarah kepada titik finish yang benar? Apa indikator parameter bahwa aku sudah ada di jalan yang benar? Ini kira-kira saya sederhanakan ada 4 pertanyaan yang sama, taunya on track tuh gimana sih gitulah kira-kira, Pak Wayan. Silakan, Pak. ya. Tadi kata-katanya begini, Kang. Saya dengar kata-katanya begini. Perjalanan menuju kesadaran itu tidak pernah berhenti. Hmm.
Kalau konsepnya demikian, kita nggak akan pernah mencapai kesadaran. Hmm. Perjalanan menuju, ada kata perjalanan, ada kata menuju, ada kata kesadaran, ada kata tidak pernah berhenti. Terus kapan dong kita mencapai kesadaran? Kalau mau cepat, berhenti dan sadarilah. Oke. Berhenti berarti perjalanan hilang. Tidak ada akhirnya, dengan berhenti kita akan menemukan akhir dan sadarilah. Ini yang dalam berbagai ajaran disebut apa? Vipassana, meditasi menyadari. Sadari saja. Sadari, oh, aku sudah bersamanya, aku sedang membersihkannya, aku sedang bersama Sang Hidup. Aku, ya, kapan kita menyadari ketika kita masih dalam perjalanan menuju, tak pernah berhenti, tak pernah ada akhirnya. Berhenti aja. Ya, karena tidak ada, semesta tidak pernah menyuruh kita berhenti. Nggak pernah kita menyuruh kita meneruskan. Terus-menerus tanpa henti, enggak. Orang tubuh aja kita disuruh ketika capek istirahat ya. Ketika pikiranmu capek belajar istirahat ya. Ketika jiwamu capek mencari kebahagiaan, berhenti ya. Bahagialah pada apa yang sudah kamu miliki. Kalau kamu mencari kesadaran bingung, sadarilah apa yang ada di hadapanmu. Sudah. Nah, justru ketika kita tidak pernah menyadarinya, karena kita terus berjalan aja, kita nggak sadar apa yang kita lewatin. Hmm. Kira-kira begitu. Take a Oh, time. Take a time. Jika Tuhan adalah sang waktu, take a time. Ambil satu bagian dari sang waktu itu sendiri untuk apa? Untuk menyadari kita sudah bersamanya. Kira-kira gitu, Kang Abu. wah, makasih Pak Wayan. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan, Suksma, ini recharging lah ya. Justru bikin tadi momen Pak Wayan ngomong gitu momen berhenti itu jadi gitulah definisi lenyap gitu. Itu luar biasa. Terima Itu kasih. ajaran Zen, Kang Abu. Itu ajaran Waduh, Zen. luar biasa, luar biasa. Ya, Oke, sebelum terakhir mungkin ada tambahan dulu dari Ibu Kepala Sekolah. Mangga, Bun. ya. Terima kasih Kak Abu. Bukan tambahan, tapi saya ingin merefleksi apa yang saya dapat hari ini, Pak Wayan, karena yang Pak Wayan sampaikan itu sangat sederhana sekali. Saking sederhananya sering nggak dilihat oleh orang, khususnya saya gitu. Padahal kita tuh sudah sampai, kita tuh hanya butuh untuk menyadari saja. Cuman itu sesimpel itu, hanya untuk menyadari kita bukan berjalan menuju pulang gitu. Tapi memang kita sudah pulang. Dan yang barusan Pak Wayan sampaikan hanya satu gitu, bagaimana cara menerapkan ke diri kitanya berhenti. Hanya berhenti aja dan kita menyadari. Kemudian tadi saya juga terbuka sekali tentang definisi karena memang selama ini yang kita belajar itu selalu mencari definisi gitu. Tapi definisi itu juga tidak salah juga gitu. Untuk saya itu adalah sebuah tools. Jadi saya mendengarkan Pak Wayan pada hari ini konsep definisi gitu. Karena memang saya membutuhkan gitu. Saya merindukan itu gitu Pak Wayan. Karena yang Kang Abu sampaikan, yang Pak Wayan sampaikan itu adalah tools. Dan tools itu saya gunakan ketika saya mendapatkan kesulitan untuk membuka sesuatu, saya pakai tools itu gitu. Tapi tools itu tidak saya kekepin terus karena di depan ada pintu lagi dan pintu lagi, dan pintu itu tidak selalu memakai kunci yang sama. Mungkin itu Kang Abu ya. Jadi yang definisi itu saya jadikan sebuah tools. Mungkin bisa kunci. Sekarang saya harus pakai kunci benar, besok saya pakai kunci Inggris gitu. Itu adalah yang saya butuhkan di setiap saat. Jadi bukan saya berjalan, tapi memang saya sudah berhenti. Saya sudah belajar untuk menyadari. Dan tadi Kang Abu sampaikan waktu ke Candi Ceto itu, Pak Wayan bilang datang dari tengah, masuk dari tengah, dan itulah dualitas itu yang harus selalu saya sadari, untuk selalu saya belajar dalam tengah itu, di garis tengah itu dualitas, karena dualitas itu yang selalu
memudahkan saya untuk sampai dan menyadarkan saya ke titik tengah lagi bahwa saya sudah sampai gitu. Hanya maintenance-nya aja gitu. Dan saya tadi diingatkan juga bahwa ya memang kita ini hanya setitik debu, Wayan. Kalau tidak digerakkan olehnya, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi buru-buru saya mau memikirkan tentang dunia, walaupun banyak sekali orang yang berpikir, kadang-kadang lagi ngobrol sama saya, karena saya tuh sudah tidak tertarik bicara masalah yang di luar sana, biarin sudah ada castingnya masing-masing, saya pikir gitu. Dan saya berpikiran bila semua orang di sini melatih dirinya untuk menjadi diri yang powerful, bayangkan dunia ini diisi oleh orang-orang yang sadar dan powerful, dengan sendirinya segala sesuatunya akan lebih baik. Itu aja Pak Wayan, Kang Abu, terima kasih untuk hari ini. Dan ilmu yang saya dapat hari ini betul-betul sangat memberikan siraman kedahagaan saya, kehausan saya akan dan kerinduan saya akan apa yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Kang Terima kasih. Abu. Terima kasih Bu Assalamualaikum Ise. Kang Abu, warahmatullahi eh, wabarakatuh. Ya, Kang Abu, silakan Bu. saya ada gini, Kang Abu. Saya ada apa 2 poin penting sih yang mau saya sampaikan. Silakan. Saya mau bacain, tapi nggak kebaca. Ntar saya cari kaca dulu, Kang. Kaca saya di mana? Oh, ya, sorry to say. Saya lagi bingung nyari kacamata, ternyata kacamatanya sudah saya bawa dari tadi. Saya bingung nyari-nyari. Akhirnya apa yang harusnya terbaca nggak terbaca. Gara-gara saya mencari apa yang sudah ada bersama saya. Kita hanya perlu menyadari apa yang kita lupakan itu sebenarnya nggak kemana-mana. Itu. Bahwa titik awal di mana kita mulai melangkah ke arah depan, itu adalah titik akhir di mana kita melihat diri kita dari belakang. Kebahagiaan yang kita kejar ke depan mungkin hanya dorongan dari penderitaan yang ingin kita hindari selama ini. Itu bahan perenungannya. Jadi kalau ada waktu untuk Kang Abu membutuhkan aliran lagi, teman-teman silakan. Ya, itu Kang Abu. Baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Semoga Pak Wayan tidak lelah untuk membersamai kami untuk selalu bertumbuh. Pak Wayan sehat, keluarga semua sehat, dan kita sekali lagi terima kasih tidak terhingga kepada Pak Wayan. Dan teman-teman, terima kasih juga atas kebersamaannya pagi hari ini. Kita tepuk tangan untuk Pak Wayan. Pak Wayan, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kang Suksma, Abu. salam Ya. buat Ibu, buat Pagi, buat semua. Insya Allah, Kalau Kang Abu, kalau momentumnya ke Bali nanti pas, kita pulang. siap Pak Wayan. Ya. Pak Wayan, siap. Siap Pak Wayan. Segera, Ya. segera. Ini Ya. mudah-mudahan udah titiknya udah dekat. Pak Ya. Wayan sekali lagi, Suksma, Ya. terima kasih. Sama-sama Kang Abu, sama-sama. Terima Bu kasih. Ice, Teman-teman Ibu Bapak, teman-teman terima ya, kasih Bu banyak Dice, semua. Bu Dice juga, ya, Ya, teman-teman semua. Kasih banyak. terima kasih. Semoga banyak hal yang bisa kita petik di obrolan kita pagi hari ini dari aliran semesta yang barusan dengan sangat indah disampaikan oleh Pak Wayan. Senantiasa kita mulai menyadari mau kemana sih pertanyaannya saat kita sudah sampai. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan, matur suksma semuanya. Semua betul. Ibu Bapak makasih ya.